pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian? Serap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Walaupun dari rumah, kalian bisa mengikuti setiap pembelajaran yang ada dan bisa mengikuti dengan baik. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, saya harap kalian bisa mengikuti dimanapun berada, tetap belajar ya. Jika kalian kurang mengerti atau belum paham di bagian mana, bisa kalian tanyakan ya. Untuk hari ini kita akan lanjut untuk materi fungsi untuk matematika wajib kelas 10 ya. Nah, langkah yang pertama kita akan mengenal yang namanya fungsi. Nah, fungsi dalam matematika, kata fungsi ini diperkenalkan oleh Leibniz ya, tahun 1646 sampai 1716. Digunakan untuk menyatakan suatu hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Jadi fungsi ini berkaitan dengan hubungan ya antara dua himpunan. Ya. Pengertian dan notasi fungsi. Ini ada himpunan A dan himpunan B. Ya, ini fungsi. Fungsi A ke B. X dengan Y sama dengan Fx. Ya. Daerah asal itu yang bagian ya itu X. Kalau daerah hasil itu yang Y sama dengan Fx. Nah, daerah asal itu yang himpunan A. Daerah asal ini namanya kalau disebut dengan domain. Nah, kalau daerah kawan namanya kodomain. Himpunan B ini adalah daerah kawan, tapi yang Y sama dengan Fx-nya adalah daerah hasil ya. Nah, fungsi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan syarat setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi himpunan A itu harus punya pasangan di B ya. Jadi himpunan A itu harus punya pasangan di bagian B, himpunan B. Tidak boleh dia tidak punya pasangan. Harus punya pasangan di B. Itu syaratnya atau pengertian dari fungsinya. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan fungsi. Yang pertama pakai diagram panah, terus grafik kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan ya. Nanti kita akan pelajari satu-satu ya. Nah, perhatikan dulu contoh. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan 2x min 1 dengan daerah asal atau kodomain ya. Daerah asal atau kodomainnya ini yang himpunan A, min 2, min 1, 0, 1, 2. Daerah kawan atau kodomain ini himpunan B. Nanti akan kita buat di diagram panah. Min 6 sampai 3 ya. Tentukan daerah hasil, nyatakan himpunan pasangan berurutan, gambar diagram grafik kartesius dan diagram panah. Yang pertama kita cari dulu daerah hasilnya. Daerah hasil ini kita tentukan dari Fx-nya. Nah, daerah hasil ini kita tentukan dari Fx dengan F-nya mulai dari min 2, dari daerah asal ini ya. Min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Mulai dari F2 kita cari satu-satu, F min 2 ya. Jadi F min 2 ini disubstitusikan ke dalam sini ya. Jadi min 2 dikali dengan 2 dikali min 2 ya.
2 dikali min 2 kurang 1, 2 kali min 2 min 4, min 1 sama dengan min 5. Selanjutnya F min 1-nya min 1 kali 2 ya, atau 2 kali min 1. Sebenarnya 2 kali min 1 ya, 2 kali min 1, tapi sama aja. Min 1 sama dengan min 2, min 1 sama dengan min 3. F0 ini 2 kali 0 kurang 1, 0 kurang 1 masih min 1 ya, dan seterusnya 2 kali 1 kurang 1, 2 kurang 1, 1, dan yang terakhir F2 nya 2 kali 2 kurang 1, 4 kurang 1 sama dengan 3 ya. Nah, jadi daerah hasilnya ini adalah min 5, min 3, min 1, dan 3. Ini daerah hasilnya ini jadi satu himpunan daerah hasil ya. Terus selanjutnya kita buat pasangan berurutannya, yaitu min 2,5 ya, min 2,5 ini. Terus ini min 1,3, min 1 ini dari sini, min 1,3. Terus yang berikut 0, min 1, 0, min 1 ini. Terus 1,1 ya. Terus 2,3. Nah, ini yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan ya. Daerah kawan, daerah asal dengan hasil, daerah hasil ya, yang dibuat pasangan berurutan. Terus yang berikutnya adalah grafik Kartesius. Grafik Kartesiusnya seperti ini ya. Jadi dibuat dari ini, dilihat dari himpunan pasangan berurutan, mulai dari 2, titik 2 ini X, titik X ini, Y-nya sumbu Y-nya ini, min 2,5 min 5 ini, min 2-nya X, min 5-nya Y ini. Jadi bertemunya di sini. Nah, dikasih garis ini grafik Kartesiusnya. Terus yang kedua min 1,3. Min 1,3 itu X, Y. Min 1-nya di sini, min 3-nya di sini, ditarik garis ya, ketemunya di sini. Terus yang berikutnya 0, min 1. Nah, 0, min 1-nya di sini, X-nya 0 ya. Min 1-nya di sini ya, sebenarnya min 1. Titiknya di sini ya. Titiknya di sini ya. Di tengah, di antara garis ini ya. Terus yang berikut 1,1. X-nya 1 di sini, Y-nya 1 ya, Y di sini, ketemunya di sini. Terus yang berikut 2,3, X-nya 2, Y-nya 3, ketemunya di sini. Itu diagram Kartesius ya, saya rasa kalian sudah paham. Yang berikut diagram panah ya. Diagram panahnya ini sama. Ini daerah, ini saya kasih himpunan A, ini himpunan B. Nah, himpunan B. Ini daerah domainnya atau daerah asal, ini daerah kawan. Daerah kawan sama daerah hasilnya. Jadi 2 ke min 5. 2, min 5 ya ini. Terus 1 ke 3. 1 ke 1, 0 ke min 1, 2 ke. Nah, ini 6, 5, min 4, min 3, 2, min 2, min 1, 1, 0, 1, 2, 3 ini namanya kodomain atau daerah kawan. Sedangkan daerah hasilnya itu yang min 5, min 3, min 1, 1 dengan 3. Jadi itu ya.
Itu diagram panahnya ya. Selanjutnya kita pelajari dulu sifat-sifat fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi ini yang pertama adalah fungsi injektif. Fungsi injektif ini disebut dengan fungsi satu-satu. Nah, hanya mempunyai satu kawan di A, maka fungsi itu disebut fungsi injektif. Yang berikut fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif ini setiap B mempunyai pasangan di A, atau setiap anggota himpunan daerah kawan mempunyai pasangan di daerah asal. Nanti kita pelajari. Nanti diagram panahnya di bawahnya ya. Yang berikut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Perhatikan ini. Ini yang disebut dengan fungsi onto. Bukan fungsi onto. Fungsi injektif ya. Fungsi injektif. Fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif ini pasangan A harus punya satu di pasangan B, dan pasangan B ini boleh ada yang kosong ya, boleh ada yang ini kan tidak punya pasangan dia ya. Terus yang ini fungsi onto atau surjektif. Jadi semua harus punya pasangan ya. Tidak boleh ada yang kosong. Tidak boleh ada yang kosong. Dan himpunan B boleh punya kawan 2 di A, tapi A tidak boleh ada 2 pasangan di B. Seperti jadi himpunan B boleh ada 2 kawan di A. Seperti ini ya. Satu ini kan punya 2 kawan di himpunan A. Ini yang disebut dengan fungsi surjektif. Terus yang ini adalah korespondensi satu-satu. Jadi ini himpunan A harus punya 1 anggota di B. Begitupun B harus punya 1 anggota di A. Jadi sama-sama 1. A juga punya 1. Jadi tidak boleh ada yang free di sini. Nah, perhatikan ini. Apakah ini merupakan fungsi? Nah, fungsi itu ini fungsi A, himpunan A maksudnya. Himpunan A dia tidak boleh ada 2 kawan di B ya, kecuali himpunan B itu yang punya 2 kawan di A ya. Saya ulangi sekali lagi, yang namanya himpunan A ini ya, dia tidak boleh punya 2 kawan di B, kecuali himpunan B yang punya 2 kawan di A. Jadi ini bukan merupakan fungsi ya, karena C ini punya 2 kawan di himpunan B, yaitu 3 dan 4 ya. Oke. Nah, ini juga apakah merupakan fungsi? Tidak juga, karena C punya 2 kawan di B ya. Oke, itu saja untuk sifat-sifat fungsi dan penjelasan singkat untuk fungsi. Saya harap kalian bisa mengikuti. Terima kasih, selamat pagi.